Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Rizky Fariza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan nama Jepang Donkuritsu Jumbil Inkai yang memiliki peran bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara resmi. Pembentukan dan tujuan PPKI. Tanggal dibentuknya yaitu 7 Agustus 1945, menggantikan Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya. PPKI diizinkan oleh Marsekal Hisaichi Terauchi, yaitu Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Tujuan utama PPKI yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar yang telah dirumuskan oleh BPUPKI, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan negara baru Indonesia. PPKI dibentuk karena pada saat itu Jepang berada dalam posisi terdesak dalam Perang Dunia II dan berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Secara resmi, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, namun dalam perkembangannya, badan ini dimanfaatkan oleh para tokoh nasional sebagai alat untuk mewujudkan kemerdekaan yang benar-benar berasal dari kehendak bangsa Indonesia sendiri, bukan sebagai hadiah dari Jepang. Susunan dan keanggotaan PPKI. Ketuanya yaitu Insinyur Soekarno, wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, penasihatnya Mr. Ahmad Subarjo. Anggota awalnya yaitu 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua yang merupakan tokoh-tokoh perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Terjadi penambahan anggota. Setelah proklamasi, PPKI menambah anggotanya sebagai mandiri menjadi 27 orang tanpa seizin Jepang untuk menunjukkan independensi. Anggota tambahan termasuk Sultan Syahrir, Wahid Hashim, dan Kasman Singgo Dimejo. Hubungan dan perbedaan BPUPKI dengan PPKI. BPUPKI dan BPKI merupakan dua lembaga yang saling berkaitan dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia, namun memiliki peran dan fungsi yang berbeda. BPUPKI dibentuk lebih awal dengan tugas utama untuk menyelidiki dan merumuskan berbagai hal mendasar yang diperlukan bagi pembentukan negara Indonesia. Dalam sidang-sidangnya, BPUPKI membahas dan merumuskan dasar negara Pancasila, bentuk negara, serta menyusun rancangan undang-undang dasar yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara di masa depan. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas perumusannya, lembaga ini kemudian dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. PPKI memiliki peran yang lebih bersifat pelaksanaan dan pengambilan keputusan final. PPKI bertugas mengesahkan hasil kerja BPUPKI seperti menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk struktur pemerintahan awal. Dengan demikian, BPUPKI dapat dikatakan berperan sebagai badan perencanaan dan perumus konsep negara, sedangkan PPKI berperan sebagai badan pelaksana yang mewujudkan konsep tersebut menjadi sebuah negara yang sah, merdeka, dan berdaulat secara hukum. Sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sidang ini menjadi sangat penting karena merupakan langkah awal dalam pembentuk negara Indonesia yang baru saja merdeka agar memiliki dasar hukum dan pemerintahan yang jelas. Keputusan yang diambil dalam sidang ini menentukan arah penyelenggaraan negara ke depan. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, PPKI juga menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. PPKI juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum pada UUD 45, sehingga nilai-nilai Pancasila resmi menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sidang kedua PPKI. Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sidang ini bertujuan untuk menata struktur pemerintahan agar negara yang baru berdiri dapat berjalan secara efektif. Salah satu keputusan utama yang diambil adalah menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, sekaligus menunjuk gubernur sebagai kepala pemerintahan di masing-masing provinsi tersebut.
Keputusan ini memiliki arti sangat penting karena menjadi dasar awal pembentukan sistem pemerintahan di daerah Indonesia. Dengan adanya pembagian wilayah dan penunjukan gubernur, pemerintahan pusat dapat menjangkau seluruh daerah dan menjalankan fungsi administrasi negara dengan lebih teratur. Hal ini membantu menjaga persatuan wilayah Indonesia serta memastikan bahwa roda pemerintahan dapat berjalan secara struktur di seluruh wilayah negara. Sidang ketiga PPKI dan bubarnya PPKI. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ini bertujuan untuk melengkapi struktur kenegaraan Indonesia agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil berfokus pada pembentukan lembaga pendukung negara. Dalam sidang ini, PPKI memutuskan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan legislatif sementara, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI, serta Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berperan sebagai keamanan negara dan menjadi cikal bakal tentara Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa PPKI tidak hanya membentuk pemerintahan pusat tetapi juga menyiapkan sistem politik dan keamanan negara. PPKI dianggap selesai dan bubar dengan sendirinya setelah seluruh tugas utamanya dilaksanakan. Setelah sidang-sidang PPKI pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945, tujuan PPKI seperti mengesahkan undang-undang, menetapkan presiden dan wakil presiden, serta membentuk lembaga-lembaga awal negara sudah tercapai. Sejak saat itu, PPKI tidak lagi menjalankan kegiatan atau mengadakan sidang lanjutan. Peran PPKI kemudian digantikan oleh lembaga-lembaga resmi seperti Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berfungsi sebagai badan legislatif sementara, serta pemerintahan Republik Indonesia yang sudah mulai berjalan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada pernyataan pembubaran secara formal, PPKI tetap faktual, tidak lagi aktif, dan dianggap telah bubar setelah tugasnya selesai. Kesimpulan, PPKI memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Melalui sidang-sidangnya, PPKI berhasil mengesahkan konstitusi, membentuk pemerintahan, serta menata sistem kenegaraan dalam waktu yang sangat singkat. Keberhasilan PPKI menunjukkan kesiapan bangsa Indonesia dalam mengelola negara sendiri dan membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan dan keputusan bangsa Indonesia, bukan pemberian dari pihak lain. Berikut referensi dari PPT saya. Sekian presentasi PPT saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.